Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mila Haryati, Dita Hanistasia, Firda Ainul Hakim, Nadatul Fahatimutri, dan Bella Maharani. Pada hari ini akan mempresentasikan mengenai fungsi, perbandingan, materi umum dan khusus, bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Dengan materi pembahasan yang akan kami jabarkan yaitu fungsi bimbingan kelompok, fungsi konseling kelompok, perbandingan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, materi umum dan materi khusus bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Materi pertama yaitu mengenai fungsi bimbingan kelompok. Fungsi bimbingan kelompok menurut Prayitno pada tahun 2004 adalah agar setiap anggota mampu berbicara di muka orang banyak, mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya, mengendalikan diri, dan dapat bertenggang rasa, serta membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Materi yang kedua mengenai fungsi konseling kelompok. Menurut Nur Ihsan pada tahun 2006, halaman 24, konseling kelompok mempunyai dua fungsi, yaitu layanan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan yang dialami individu dan fungsi layanan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri individu, yaitu fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan. Fungsi pencegahan maksudnya adalah individu yang dibantu mempunyai kemampuan normal atau berfungsi secara wajar di masyarakat, namun memiliki beberapa kelemahan dalam kehidupannya sehingga mengganggu kelancaran berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan fungsi pengentasan maksudnya adalah membantu individu untuk dapat keluar dari persoalan yang dialaminya dengan cara memberikan kesempatan, dorongan, juga pengarahan individu untuk mengubah sikap dan perilakunya agar selaras dengan lingkungannya. Materi selanjutnya mengenai perbandingan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok membahas masalah atau topik yang umum secara luas dan mendalam. Selain itu, upaya tidak langsung untuk mengubah sikap dan perilaku klien melalui penyajian informasi, bersifat instruksional, bersifat pencegahan, dan umum serta kurang bersifat rahasia. Sedangkan konseling kelompok membahas dan memecahkan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, merupakan upaya langsung untuk mengubah sikap dan perilaku klien yang bersangkutan, bersifat interpersonal, bersifat pengentasan, bersifat pribadi, dan juga rahasia. Selanjutnya materi mengenai materi umum bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama mengenai bimbingan kelompok. Materi umum bimbingan kelompok merupakan pemahaman dan pemantapan hidup berkeragaman dan hidup sehat. Pemahaman tentang berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar dan masyarakat, pengembangan sikap, kebiasaan belajar, pemahaman hasil belajar, timbulnya kegagalan dalam belajar dan cara penanggulangannya, pengembangan hubungan sosial yang efektif dan produktif, serta pemahaman tentang emosi, prasangka, konflik, dan peristiwa yang terjadi di masyarakat, serta pemecahannya. Sedangkan konseling kelompok, yaitu pemahaman dan pengembangan sikap, kebiasaan, bakat, minat, dan penyaluran, pemahaman kelemahan diri dan penanggulangannya, pengenalan kekuatan diri dan pengembangannya, perencanaan dan perwujudan diri, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menerima dan menyampaikan pendapat, bertingkah laku dan hubungan sosial, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, pemantapan dalam mengambil keputusan dalam rangka perwujudan diri. Dan materi terakhir yang kami sampaikan yaitu mengenai materi khusus bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Dalam bimbingan kelompok, materi khusus yang dibahas yaitu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama, layanan dalam bidang pribadi yang menyangkut aspek-aspek pribadi siswa meliputi kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengenalan dan penerimaan perubahan fisik dan psikis, serta pengenalan tentang diri sendiri. Yang kedua, layanan dalam bidang sosial yang meliputi aspek-aspek perkembangan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan bertingkah laku, berhubungan sosial, hubungan dengan teman sebaya, serta pengendalian emosi. Yang ketiga, dalam bidang belajar yaitu membahas aspek-aspek kegiatan belajar siswa yang meliputi motivasi dan tujuan belajar,
sikap dan kebiasaan belajar, pengembangan keterampilan teknis belajar, serta orientasi belajar. Dan yang terakhir mengenai layanan dalam bidang karir yang membahas aspek-aspek pilihan pekerjaan dan pengembangan karir siswa yang menyangkut hal-hal pilihan dan latihan keterampilan, orientasi, serta informasi pekerjaan. Dan yang terakhir mengenai konseling kelompok, yaitu pembahasan tentang masalah individu peserta konseling kelompok. Dalam konseling kelompok, dipilih salah satu pembahasan masalah yang akan dibahas dan dientaskan terlebih dahulu, dan seterusnya. Baiklah, sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.